Selamat datang di Kupasannya. Siap untuk kupas sesuatu hari ini? Apresiasi yang cukup lama untuk diri sendiri bisa jalan-jalan sama teman-teman seperjuangan. Meskipun singkat, tapi cukup banget untuk nguatin hati dan pikiran. Yuk kupas! Kita ngelakuin perjalanan berlima, berangkat Sabtu malam pakai mobil, dan bermalam di penginapan deket base camp. Pagi sekitar jam setengah 7, kita berangkat ke base camp, tapi yang bakal naik ke atas cuma 4 orang, karena yang satunya nunggu di bawah aja. Ada peraturan di mana minimal peserta trekking Kawah Ratu harus berjumlah 3 orang, dan salah satunya harus ada yang udah pernah ke sana. Kalau kurang dari itu, harus sewa guide dengan kisaran harga Rp150.000. Ngomongin base camp, menurut informasi dari berbagai sumber, Kawah Ratu punya 3 jalur resmi. Ada jalur bumi perkemahan Gunung Bunder yang punya waktu tempuh sekitar 3-4 jam. Kemudian ada jalur Cangkuang Cidahu yang punya waktu tempuh sekitar 4-5 jam. Dan ada jalur Pasir Rengit yang punya waktu tempuh terpendek yaitu 2-3 jam aja. Untuk kali ini, gue dan tim akan lewat jalur Pasir Rengit karena cocok dengan kebutuhan kita yang punya target jam 12 siang udah sampai base camp. Supaya nggak kemalaman nyampe rumah dan punya waktu yang cukup buat istirahat sebelum besoknya kerja lagi. Sebelum mulai trek, kita harus urus simaksi di loket pendaftaran. Ini dibuka setiap hari dari mulai jam 7 pagi sampai 11 siang. Sebelum cerita lebih jauh, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Cinta yang udah ngurusin perihal akomodasi. Semoga next trip bisa gantian ya. Sekedar informasi bahwa tiket masuk TNGHS dan tiket pintu masuk pendakian ini terpisah ya. Per September 2024, biaya yang perlu disiapkan untuk tiket masuk TNGHS adalah Rp25.000 per orang, tiket masuk pendakian Rp15.000 per orang, dan kalau kalian pakai motor, kalian perlu siapin uang parkir Rp10.000 per motor. Pada proses simaksi, pertim harus nyerahin 1 KTP sebagai syarat pendaftaran yang nantinya bakal dikembaliin setelah turun. Dan finally, kita mulai pendakian jam 7 pagi. Jujur, ini adalah suara yang sangat gue rindukan. Kayaknya hampir 2 tahun gue udah gak pernah main ke tempat alam-alam gini. Sambil nostalgia di kepala, sambil cerita ya. Jadi, seperti yang udah gue bilang di awal, kalau Pasir Rengit ini merupakan salah satu jalur resmi pendakian Kawah Ratu. Jadi untuk menunjuk arah udah sangat jelas. Gue akan coba capture satu persatu. Dan kalau kalian perhatiin, awal mula pendakian disambut sama jalur bebatuan. Terus jalurnya mulai berubah jadi tanah berakar. Beberapa kali juga akan nemuin bebatuan lagi. Kalau musim hujan, ini jadi jalur air ngalir, jadi tetap hati-hati. Kontur tanahnya juga cukup landai, nggak terlalu berat, tapi tetap kalau bisa minimal jogging dulu beberapa hari sebelum pendakian, biar nggak kaget aja. Untuk vegetasi, terutama di bagian bawah dekat loket, kita bisa lihat banyak pohon damar. Karena tanah yang ada di bawah pohon ini minim vegetasi, jadi daerah ini emang biasa dijadiin tempat camp. Di awal tadi sempat lihat sepi banget yang naik hari ini. Pas udah beberapa meter baru kelihatan deh ramenya. Tada! Perjalanan dari pintu masuk sampai pos 1 sekitar 30 menit. Setelah selesai urus perkontenan duniawi, kita lanjut lagi. Kontur landai, jalur udah oke, tinggi di bawah 1500 mdpl, bikin Kawah Ratu jadi salah satu tempat yang cocok untuk jalur jogging. Keren sekali! Dalam waktu sekitar 30 menit, kita sampai di pos 2. Wah, ternyata rame banget. Mereka lagi jalan-jalan sekelas. Di sini kita berhenti buat kenalan dan foto-foto dulu sama mereka. Mata tuh berasa dapat vitamin ngelihat pemandangan kayak gini. Makin ke atas, kita bisa lihat vegetasinya mulai berubah. Suasana hutan belukarnya dapet banget. Berdasarkan website resmi BTNGHS, masih ada satwa liar yang hidup di kawasan dengan vegetasi ini. Dari mulai surili, monyet ekor panjang, owa Jawa, lutung, dan macan tutul. Tapi selama di perjalanan ini, gua nggak menemukan satupun dari mereka. Sekitar 1 jam dari pos 2, akhirnya kita sampai di pos 3.
Hawa di sini terasa lebih adem, soalnya ada aliran air. Airnya juga cukup deras, sejuk banget. Kita pun mulai isi ulang botol minum yang kosong untuk persediaan perjalanan selanjutnya. Dan seperti biasa, tiap pos harus bikin konten, jadi mari kita nikmati. Yeay, sampai di salah satu spot ciamik kawasan Kawaratu, yaitu Kawah Mati. Kawah Mati adalah bekas aktivitas vulkanik yang udah nggak aktif lagi. Kawah Mati punya beberapa keunikan, diantaranya memiliki warna tanah yang cenderung putih kekuningan, dan di sekitar kawahnya sering terlihat uap yang masih keluar dari celah-celah kecil. Kawah Mati adalah salah satu spot yang cocok untuk ngambil foto. Landscape-nya bagus, apalagi kalau langitnya cerah. Tapi minusnya yaitu panasnya nusuk, jadi jangan lupa untuk sedia sunscreen kalau mau ngelakuin pendakian ke sini. Oh iya, ketika masuk kawasan ini, kita akan mulai nyium bau yang cukup nyengat. Seperti yang kita tahu, Gunung Salak merupakan salah satu gunung api aktif di Jawa Barat. Kawaratu pun adalah produk hasil letusan Gunung Salak yang terakhir kali terjadi di tahun 1938. Sampai saat ini, Kawaratu masih ngeluarin air, uap panas, dan gas belerang. Mengutip dari website One Solution Pertamina, belerang atau sulfur adalah unsur kimia non-logam yang diidentifikasi dengan lambang S. Wujud alaminya berupa padatan rapuh yang nggak punya bau, nggak berasa, dan warnanya kuning pucat. Sebenarnya, belerang punya banyak manfaat untuk kehidupan. Di salah satu terbitan jurnal pengabdian West Science yang bahas tentang penguatan pemahaman akan belerang, beberapa manfaat yang bisa diambil adalah untuk ningkatin hasil pertanian melalui pupuk berbasis belerang, pengolahan industri kimia, sampai aplikasi medis dan kosmetik. Udah banyak juga jurnal yang ngejelasin manfaat sulfur untuk industri-industri di atas. Gua nggak punya fotonya, tapi ketika di atas banyak banget orang-orang yang maskeran pakai si sulfur ini. Bahkan mereka nggak bilas sampai mereka turun ke bawah. Perlu diingat bahwa kita tetap harus bilas sisa sulfurnya dengan air bersih ya. Nah, tapi si sulfur yang melalui proses pembakaran akibat aktivitas gunung berapi akan menghasilkan gas yang namanya sulfur dioksida atau SO2. Dampak dari SO2 inilah yang nantinya bisa bikin iritasi kulit dan jaringan serta selaput lendir mata, hidung, dan tenggorokan. Jadi, di samping manfaat yang bisa kita dapat dari sulfur atau belerang ini sendiri, kita juga dianjurin untuk nggak terlalu lama di tempat yang mengandung gas belerang. Dan ini dia, Kawah Ratu. Dengan ketinggian 1437 meter di atas permukaan laut dan segala keindahannya. Kupas hari ini udah selesai, tapi petualangan kita gak benar-benar berakhir. Tetap penasaran dan sampai ketemu di kupasan selanjutnya. Dah!